Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Balkis Rosani. Pada hari ini saya ingin menyampaikan presentasi saya yang berjudul Fase Diam dalam Kromatografi. Sebelumnya saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada dosen pembimbing mata kuliah, yaitu Profesor Dr. Retnat Rinaldi Idrus, SSI. Untuk outline presentasi, pertama sekali saya ingin menjelaskan tentang kromatografi, kemudian kategori kromatografi, jenis-jenis kromatografi, prinsip kerja kromatografi, fase gerak dan fase diam, jenis-jenis fase diam dalam GC, pemilihan fase diam, dan yang terakhir sekali, daftar pustaka. Kromatografi adalah suatu teknik pemisahan molekul berdasarkan perbedaan pola pergerakan, fase gerak, dan fase diam untuk komponen molekul pada larutan. Molekul terlarut dalam fase gerak akan melewati suatu kolom yang merupakan fase diam, di mana molekul yang berikatan kuat dengan kolom akan cenderung bergerak lebih lambat dibandingkan molekul berikatan lemah. Dengan perbedaan tersebut, tipe-tipe molekul dapat dipisahkan berdasarkan pergerakannya pada kolom. Setelah komponen analit, yaitu komponen yang ingin dianalisis terelusi dari kolom, maka komponen tersebut akan dapat dianalisis dengan menggunakan detektor berupa, dan hasil analisisnya merupakan suatu tampilan berupa kromatogram, dan hasil tersebut dapat dianalisis lebih lanjut. Untuk kategori kromatografi terdapat 3 kategori secara umum yang dapat dibedakan berdasarkan sifat fase gerak dan fase diamnya, yaitu kromatografi cair, kromatografi gas, dan kromatografi superkritis. Terdapat beberapa jenis kromatografi yang umum telah diketahui, yaitu yang pertama kromatografi kolom atau kolom kromatografi, kromatografi pertukaran ion atau ion exchange kromatografi, kromatografi permeasi gel atau gel permeation molecular sieve kromatografi, kromatografi afinitas atau affinity kromatografi, kromatografi kertas atau paper kromatografi, kromatografi lapis tipis atau thin layer kromatografi, kromatografi gas atau gas kromatografi, di-ligand kromatografi, kromatografi interaksi hidrofobik atau hydrophobic interaction kromatografi, pseudo affinity kromatografi, dan yang terakhir high pressure liquid kromatografi atau dikenal dengan HPLC. Ini merupakan 2 contoh alat kromatografi yang sering digunakan dalam analisis suatu komponen, yaitu high performance liquid kromatografi atau HPLC dan gas kromatografi atau GC. Untuk prinsip kerja kromatografi, di sini dapat dilihat dari gambar ini bahwa pelarut yang merupakan mobile phase-nya, yang mengandung mobile phase-nya, kemudian dialirkan menuju ke pompa solvent manager atau solvent delivery system. Setelah dari pompa tersebut, kemudian dialirkan lagi ke HPLC column. Namun sebelumnya diinjeksikan sampel dari suatu wadah sampel ke dalam mobile phase yang telah dialirkan dan dilalui dari pompa sebelumnya dan menuju ke HPLC column. Dari HPLC column tersebutlah pemisahan dapat berlangsung, dan kemudian hasil yang telah diperoleh berupa analit yang telah dibawa oleh si fase gerak kemudian akan diterima oleh detektor, dan detektor tersebut dapat secara langsung terkoneksi ke komputer data station dan akan menampilkan suatu kromatogram atau hasil analisis dari kromatografi. Lalu dari detektor tersebut kemudian limbah atau
matriks sampel yang tidak diperlukan, apakah mobile phase-nya atau matriks sampel dari sampel yang diinjeksikan sebelumnya, selain daripada analit, akan ditampung. Nah, sekarang saya akan menjelaskan apa itu fase gerak dan fase diam. Fase diam atau dikenal juga dengan stationary phase merupakan suatu zat yang tidak bergerak selama terjadinya proses pemisahan dengan metode kromatografi. Fase diam ini dapat berupa padatan atau cairan. Fase diam juga dapat menentukan bagaimana perbedaan waktu retensi dan bagaimana pemisahan komponen senyawa analit dari sampel yang terjadi dengan adanya interaksi antara sampel dengan fase diam yang berlangsung dalam suatu alat. Lalu fase gerak atau dikenal juga dengan mobile phase merupakan zat pembawa analit yang dapat berupa gas atau cairan, di mana mobile phase atau fase gerak tersebut berinteraksi dengan analit dan interaksi tersebut dilakukan karena tujuan pemisahan analit dari matriks sampel. Fase gerak yang merupakan fase yang digunakan untuk melewati fase diam dalam proses pemisahan dengan menggunakan kromatografi. Ini merupakan beberapa jenis kromatografi, teknik kromatografi yang dapat dibedakan berdasarkan perbedaan fase gerak dan fase diam, di mana dapat diketahui dari tabel tersebut jika fase gerak yang digunakan merupakan gas dan fase diam yang digunakan adalah padatan, maka teknik kromatogramnya adalah gas padat dan prinsip kerja dari kromatografi tersebut adalah absorpsi. Kemudian jika fase gerak yang digunakan adalah cairan dan fase diamnya adalah padatan, maka teknik kromatografinya adalah kolom, lapis tipis, dan kertas. Sementara prinsip kerja dari alat kromatografinya adalah absorpsi, partisi, pertukaran ion, dan penyaringan gel. Kemudian, jika fase gerak yang digunakan adalah cairan dan fase diam yang digunakan juga cairan, maka teknik kromatografinya adalah kolom, lapis tipis, dan kertas. Sementara prinsipnya itu menggunakan prinsip partisi. Dan yang terakhir, jika fase gerak yang digunakan adalah gas dan fase diam yang digunakan adalah cair, maka teknik kromatografinya adalah gas cair dan prinsipnya dengan menggunakan prinsip partisi. Untuk perbedaan tipe kromatografi dapat dibedakan dengan perbedaan fase gerak dan fase diam, di mana jika fase gerak berupa gas dan fase diam berupa padatan, maka tipe kromatografinya adalah GSC atau gas solid kromatografi. Lalu, jika fase gerak yang digunakan adalah gas dan fase diam adalah cairan, maka tipe kromatografinya adalah GLC atau gas liquid kromatografi. Lalu, jika fase gerak yang digunakan adalah cairan dan fase diam adalah padatan, maka tipe kromatografinya adalah LSC atau liquid solid kromatografi. Dan yang terakhir, jika fase gerak dan fase diam keduanya merupakan cairan, maka tipe kromatografinya adalah LLC atau liquid kromatografi. Pada GC atau gas kromatografi, jenis-jenis fase diam dapat dibedakan berdasarkan suhu maksimum yang dapat dipertahankan atau dapat digunakan pada fase diam tersebut, di mana fase diam yang digunakan adalah cairan pada gas kromatografi, dan perbedaan polaritas dan pelarutnya, di mana dapat dilihat seperti pada tabel. Untuk fase diam metil silikon, suhu maksimumnya adalah sebesar 350 derajat Celcius, polaritasnya adalah nonpolar, dan pelarutnya adalah CaCl3, CaCl2, hangat. Kemudian jika fase diam yang digunakan berupa squalene, maka suhu maksimumnya adalah 100 derajat Celcius dengan polaritas nonpolar, dan pelarut yang digunakan juga CaCl3, CaCl2. Lalu jika yang digunakan adalah metil fenil silikon, suhu maksimum yang digunakan pada fase diam tersebut adalah sebesar 300 derajat Celcius
dengan kepolaran berupa semipolar dan pelarut CaCl3 atau kloroform. Kemudian jika fase diam yang digunakan adalah trifluoropropylmetilsilikon, suhu maksimum adalah 275 dengan kepolaran berupa semipolar dan pelarut CaCl3. Lalu jika fase diam yang digunakan adalah dietilglikolsuksinat, maka suhu maksimumnya adalah 190 dengan sifat berupa kepolaran polar, maka pelarutnya adalah aseton. Dan jika polietilen glikol berupa fase diam, maka suhu maksimumnya adalah sebesar 200 derajat Celcius, kepolarannya adalah bersifat polar, dan pelarut yang digunakan adalah CaCl3. Pemilihan fase diam juga harus didasarkan pada beberapa hal, di mana terdapat 3 hal secara umum yang menentukan apakah fase diam tersebut cocok digunakan dalam suatu teknik kromatografi atau metode kromatografi, di mana polaritas sampel, titik didih atau titik leleh sampel, dan bagaimana suhu maksimum dari fase diam tersebut harus ditentukan sebelumnya sebelum memilih suatu fase diam dalam suatu teknik kromatografi. Baik, terima kasih untuk waktunya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.